Bapak, Ibu, dan para saudara dan saudariku, selamat berjumpa dengan saya, Pastor Yohanes Don Bosco, CMF. Pada hari ini, tanggal 31 Maret tahun 2024, seluruh gereja semesta merayakan Hari Raya Pesta Paskah. Karena itu, saya ucapkan selamat merayakan Pesta Paskah untuk kita semua. Haleluya! Haleluya, haleluya. Pada hari ini, saya akan membagikan sebuah renungan yang didasarkan pada teks Yohanes bab 20 ayat 1 sampai dengan 9. Di dalam bacaan Injil hari ini, ada 3 hal yang menurut saya sangat penting. Yang pertama adalah tentang Maria Magdalena. Pagi-pagi buta, dia pergi ke kubur Yesus. Sampai di kubur itu, dia sangat terkejut karena ternyata batu telah diangkat. Lalu, dia berlari menjumpai Petrus dan murid yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maria Magdalena berpikir bahwa tubuh Yesus telah dicuri orang. Dia tidak menyadari kalau Tuhan Yesus itu telah bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, dan para saudara dan saudariku, seperti Maria Magdalena, kita juga seringkali merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Kita merasa Tuhan menghilang dari kehidupan kita. Hal ini terjadi karena seperti Maria Magdalena, kita tidak mengerti kitab suci. Kita tidak sungguh-sungguh percaya apa yang dikatakan oleh Yesus dalam kitab suci. Kita tidak sungguh-sungguh menjadikan kitab suci itu sebagai sumber sukacita yang memberikan kesegaran, kekuatan, dan juga memurnikan kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah kebenaran. Apapun yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Tidak ada kata-kata yang palsu atau bohong yang keluar dari mulutnya. Karena itu kita wajib percaya dan mengikuti setiap kata-katanya yang tertuang dalam kitab suci. Sehingga kata-katanya menjadi berkat bagi kehidupan kita. Ketika kita cemas dan memiliki pertanyaan-pertanyaan kehidupan yang tidak bisa kita jawab, bukalah kitab suci dan temukan jawabannya. Lalu kita akan sadar bahwa Tuhan tidak pernah hilang dari kehidupan kita dan bahwa Dia selalu memiliki solusi terhadap setiap persoalan. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu hidup untuk mencintai dan memberikan kelegaan dalam kehidupan ini. Dia adalah sumber sukacita sejati yang tidak akan pernah mati. Namun sialnya, kita seringkali mencari sukacita pada hal-hal yang fana dan dapat mati. Tetapi pesta Paskah ini mengajak kita untuk membuka kain peluh kematian dari wajah kita, agar mata kita dapat melihat dengan terang benderang Tuhan yang mengalirkan sorak-sorai bagi kehidupan kita. Hal yang kedua yang menarik dari bacaan Injil hari ini adalah bahwa ketika Maria Magdalena tiba di kuburan, ia melihat batu telah diangkat. Siapa yang mengangkat batu ini? Tentu saja yang mengangkatnya adalah Tuhan.
Hari Raya Paskah ini sesungguhnya adalah kesempatan bagi kita untuk membongkar semua batu-batu yang menutup dan menghambat pertumbuhan energi kehidupan dalam diri kita. Kita perlu segera menggulingkan batu yang menghambat dan menguburkan pertumbuhan iman, harapan, kasih, sukacita, dan kedamaian. Karena itu, kita perlu menghancurkan batu besar egoisme dalam diri kita. Sehingga bersama Tuhan yang bangkit, kita lahir kembali sebagai manusia yang baru, yang mengalirkan kehidupan bagi orang lain, dan bukan mengalirkan kematian. Hal yang ketiga adalah bahwa ketika Yesus bangkit, ia menanggalkan kain kafan. Dia menanggalkan kain kematian dan menggantikannya dengan pakaian kehidupan. Hal ini menjadi pesan yang sangat jelas bagi kita, yakni bahwa jika kita ingin sungguh-sungguh bangkit bersama dengan Kristus, kita harus berani menanggalkan pakaian kematian yang membaluti hati dan pikiran kita. Seringkali hati dan pikiran kita ditutupi oleh kain kafan kebencian, iri hati, dengki, kemarahan, serta emosi-emosi yang negatif dan pikiran-pikiran yang negatif lainnya. Hingga kita nampak seperti bangkai yang tidak hanya menimbulkan kebusukan dosa bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Dalam pesta Paskah ini, hendaknya kita menanggalkan hal-hal yang membusukkan hidup kita itu, lalu diganti dengan pakaian yang menyegarkan kehidupan, yakni kasih, sukacita, rasa syukur, damai, iman, dan harapan. Bapak, Ibu, dan para saudara dan saudariku, itulah 3 hal yang menurut saya pesan penting dari bacaan Injil hari ini. Semoga lewat inspirasi sabda di hari Raya Paskah ini, kita terdorong untuk benar-benar percaya pada sabda Tuhan dan bersemangat mengeluarkan batu-batu serta kain-kain kafan yang menghambat dan menguburkan energi kehidupan kita. Sehingga kita benar-benar bangkit bersama Kristus dan lahir kembali sebagai manusia baru. Selamat Pesta Paskah untuk kita semua. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.